begitu masuk ngajar belum berstatus PNS sebagai honorer digaji sangat rendah. Ya, atau bagaimana dia bisa meningkatkan kualitasnya. Kemudian pelatihan-pelatihan juga tidak diterima dengan baik. Kemudian juga sarana prasarana di sekolah-sekolah, bahkan kalau dia mengajar di sekolah-sekolah yang tidak diberikan sarana baik, tidak disupport dengan baik, juga akan sulit itu menghadapi murid-murid. Nah, itu makanya saya bilang, guru yang berkualitas pun menghadapi realitas semacam ini, dia bukan semakin meningkat kualitasnya, tapi justru merosot kecerdasannya. Sobat Integritas, jumpa lagi kita di program Visi Educare, satu visi utama, tempat kita membahas, mendiskusikan dan belajar bareng isu-isu terkait dengan pendidikan, baik isu klasik maupun isu-isu aktual. Nah, 25 November nanti kita akan memperingati Hari Guru Nasional. Tujuannya antara lain untuk mengenang, menghormati jasa guru dalam pendidikan kita. Dan kita tahu memang guru memainkan peran penting atau peran kunci dalam pendidikan kita. Nah, hari ini kita sudah kedatangan dua orang tamu. Satu, sebenarnya bukan tamu ini. Satu adalah pengisi program Visi Educare, tetap Mas Bambang Wisudo. Selamat sore Mas Bambang. Mas Bambang ini expert visi integritas, mantan jurnalis, juga aktivis pendidikan. Lalu hari ini kita juga punya tamu istimewa. Ini teman perjuangan sejak dulu, Pak Suparman. Selamat sore Pak Suparman. Kalau saya bacakan title Pak Suparman ini bisa satu durasi habis itu ya. Pak Suparman ini sekarang Dewan Pembina Persatuan Guru seluruh Indonesia. Jadi guru sekolah umum maupun madrasah di dalamnya. Tapi Pak Parman ini punya track record yang cukup panjang, teman-teman. Selain menjadi guru sejarah, beliau juga adalah pendiri sekaligus ketua pertama Federasi Guru Independen Indonesia. Lalu juga membuat koalisi pendidikan bareng Mas Bambang, bareng saya. Lalu juga sempat di PGRI, sempat melanglang buana yang pada dasarnya ya coba mengkontribusikan diri ya, memperluas ya. Kontribusinya bukan cuma di dalam ruang kelas gitu ya, tapi ruang kelas yang lebih besar. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan guru ya, sesuai dengan tema Hari Guru Nasional. Saya langsung ke Pak Parman dulu. Coba mungkin Pak Parman bisa gambarkan mengenai kondisi guru di kita seperti sekarang ini, seperti apa sih gitu ya. Apakah memang kalau dulu kita diskusi ya guru masih tanpa tanda jasa gitu ya, diskusinya masih bicara soal kesejahteraan gitu ya. Nah, apakah sekarang sudah beranjak gitu ya, bukan cuma bicara kesejahteraan tapi juga soal kualitas juga termasuk pemberdayaan. Kan dari dulu kan susah tuh untuk ajak guru berorganisasi. Silakan Pak Parman. Iya, baik. Terima kasih Mas Ade, Mas Bambang. PGSI itu Persatuan Guru Seluruh Indonesia. Saya kebetulan diminta oleh teman-teman guru anggota dari PGSI untuk menjadi salah satu dewan pembina, sekaligus dewan kehormatan ya. Dewan kehormatan itu ya kalau dalam undang-undang guru itu diberikan tugas untuk mengawasi kode etik dari penyelenggaraan tugas pendidikan oleh anggota gitu ya. Nah, ini adalah persatuan guru yang menaungi guru-guru sekolah swasta dan madrasah swasta. Ya, jadi guru-guru ini berada di bawah dua lembaga negara, Kementerian Dikbud untuk sekolah swasta dan Kementerian Agama untuk madrasah swasta. Nah, jadi kalau misalkan Mas Ade bertanya tentang bagaimana kondisi guru, khususnya ketika memasuki masa peringatan Hari Guru Nasional tahun 2023 sekarang ini, ya ada beberapa catatan sebenarnya yang saya coba rangkum ya dari kondisi guru saat ini. Pertama saya kira dari sisi, kalau tadi ditanya peningkatan soal kesejahteraan, jadi pertama itu adalah masalah status dan kesejahteraan. Memang dalam perjalanan panjang guru-guru ini status dan kesejahteraan guru sudah mulai ada perubahan ke arah perbaikan. Ya. Nah, sudah ada lebih baik. Terutama ketika sejak dicanangkannya Undang-Undang 14 tahun 2005.
di mana diterapkannya sertifikasi guru untuk kesejahteraan, guru-guru mendapatkan tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok. Tetapi itu awalnya hanya dinikmati oleh guru-guru yang berstatus pegawai negeri sipil. Ya. Kemudian juga dirasakan juga oleh guru-guru swasta ya, dengan nilai yang tidak sama sebenarnya. Tapi kemudian pemerintah menyelenggarakan program namanya program in-passing. Penyetaraan itu ya. Penyetaraan di mana guru-guru swasta itu disesuaikan dengan pengalaman masa kerja dan usianya itu disesuaikan dengan apa yang dimiliki atau terjadi di guru-guru PNS. Ya. Ini nanti mereka akan masuk ke golongan apa, sehingga nanti ditentukan jumlah gaji pokoknya berapa, dari situlah keluar tunjangan profesinya. Nah, itulah program in-passing. Jadi memang masalah pertama itu status dan kesejahteraan. Tetapi itu perubahan itu tidak semuanya terjadi. Karena kita masih menyisakan, misalkan di sekolah-sekolah negeri, itu guru-guru honorer, mulai ada program P3K memang, ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ya sebagian guru-guru honorer di sekolah-sekolah negeri sudah terakomodir, tetapi juga sebagian lagi masih menunggu, karena masih banyak juga guru-guru sekolah negeri yang masih berstatus honorer. Ketika status P3K ini dicanangkan pemerintah, mereka masih tersangkut gitu. Mungkin alasan hasil seleksi dan sebagainya, mengantri gitu ya. Nah ini menjadi ketakutan guru-guru honorer juga. Yang kedua, guru-guru swasta. Ya, sebagian memang sudah mendapatkan kuota untuk mengikuti program P3K, ya. Tetapi mereka merasakan bahwa kuotanya itu sangat diskriminatif masih gitu loh. Diskriminatif maksudnya? Jumlah yang diikutsertakan itu sangat terbatas gitu, masih terbatas. Mungkin sekitar 20%-an saja dari seluruh jumlah kuota yang diberikan. Karena memang terlihat apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk program P3K itu kebanyakan memang untuk menyelesaikan persoalan guru-guru honorer di sekolah negeri. Sehingga ketika sekolah-sekolah swasta menuntut, maka kemudian barulah dibawa ini. Sisanya Itu sekitar 20% lah. 20%. Dan yang terangkut pun guru-guru swasta punya problem lain gitu loh. Sekolah swasta dan madrasah swasta ini. Belum lagi nanti masalah madrasah ya. Madrasah ini Lebih rumit lagi. Ya. Masih menunggu Kementerian Agama untuk menyediakan kuota bagi guru-guru madrasah swasta. Nah, yang di sekolah swasta ini pun ketika mereka diterima di P3K, mereka harus meninggalkan sekolah asalnya. Sehingga dengan demikian sekolah-sekolah swasta kekurangan guru-guru yang diterima di P3K. Mereka pindah ke negeri. Harus ke sekolah negeri. Nah, itu problem yang sekarang sedang diributkan oleh yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga sekolah swasta. Nah, itu kan berarti guru-guru terbaik ya. Bukan berarti yang lain tidak terbaik. Artinya karena mereka lolos seleksi, ya kita anggap mereka terbaik. Ya, yang lain juga terbaik, cuma belum waktunya. Nah itu, sehingga mereka meninggalkan sekolah swasta. Kekurangan guru. Sekarang banyak sekolah-sekolah swasta yang membuka lamaran kerja untuk mencari guru-guru pengganti dari kekosongan guru. Ini problem pertama ini. Baru satu, soal status dan kesejahteraan. Itu baru satu masalah saja. Masalah lain, guru-guru sekolah dan madrasah swasta ini masih menunggu afirmasi lah dari pemerintah supaya ya guru-guru sekolah dan madrasah swasta ini kan juga ngajar anak bangsa juga. Ngajar anak bangsa, gitu. Bukan anak sekolah swasta, tapi anak bangsa Indonesia. Dan itu merupakan amanat konstitusi. Dan bahkan kalau swasta banyak juga yang di bawah. Malah karena akibat politik pendidikan gratis dan sebagainya, masih banyak anak-anak yang tidak masuk diterima di sekolah negeri, akhirnya mereka kebanyakan anak-anak yang tidak mampu, harus bersaing, malah justru masuk di sekolah swasta, mereka banyak anak tidak mampu. Nah inilah, jadi menunggu afirmasi dari pemerintah, bagaimana mungkin pemerintah terakhir inilah ya, pemerintah Pak Jokowi, misalnya, itu memberikan kesempatan kepada guru-guru swasta itu ya diangkat sebagai P3K gitu ya. Kalau memang harus ada syarat, ya syaratnya yang sudah sertifikasi. Ya, mereka kan berarti sudah dianggap guru profesional. Sudah sertifikasi, langsung saja otomatis diangkat sebagai guru-guru P3K. Problemnya lain adalah jangan pula nanti mereka diangkat tapi ditempatkan di sekolah negeri. Nah, tetapi tetap di sekolah swasta. Nanti muncul masalah lagi, swasta kurang. Itu muncul lagi masalah. Itu masalah satu. Baru satu masalah. Dan status. Dua. Yang kedua itu masalah kontroversi soal kompetensi. Ini secara umum ya. Jadi kompetensi guru yang selalu
muncul dipertanyakan. Hasil UKG jeblok misalkan. Hasil kayak penilaian secara internasional itu, ya. PISA, program International Student Assessment, itu juga dianggap nomor kesekian dari sangat buntut lah ya. Jelek lah ya. Jelek, nah itu. Nah ini juga. Tapi apa benar? Nah itu. Kompetensinya begitu. Menurut saya memang penilaian PISA dan juga hasil UKG itu perlu kita duduk bersama gitu loh, oleh komponen-komponen guru dan pemerintah. Apakah penilaian PISA ini harus kita terima mentah-mentah demikian gitu, sehingga memang kualitas guru di Indonesia kompetensinya kurang baik hasil penilaian tersebut. Tapi kalau menurut Pak Parman sendiri gimana? Saya melihat kita harus membaca secara utuh ya hasil PISA itu. Ternyata setelah saya baca hasil PISA itu memang tidak semuanya langsung mengukur kompetensi guru gitu loh. Dan bahkan komponen-komponen lain tidak dinilai, misalkan komponen kinerja kepala sekolah, manajemen, sarana prasarana, itu kan tidak diukur oleh PISA. PISA hanya mengukur aspek kognitif guru, sehingga kalau hanya aspek kognitif saja, ini saya kira juga tidak tepat. Bisa saja gurunya baik, tapi akibat sarana prasarana, manajemen sekolah tidak baik, kemudian juga proses birokratisasi yang mungkin selama ini masih melekat di kalangan guru, itu bisa menyebabkan pengaruh juga secara langsung atau tidak langsung terhadap kualitas pembelajaran. Iya, terhadap suasana belajar, sehingga murid-murid juga tidak menghasilkan sesuatu yang baik, yang kemudian dinilai itu bagian daripada jeleknya kualitas guru, karena hasilnya anak-anak jelek gitu kan. Tapi pengalaman Pak Parman interaksi dengan guru, termasuk memimpin atau menjadi dewan pembina, bahkan pernah menjadi ketua di organisasi guru. Pandangan Pak Parman sendiri gimana lihat kompetensi atau kualitas guru ini? Pengalaman saya cukup banyak guru-guru lulusan LPTK terbaik ya. Tidak semuanya gitu ya, tapi cukup banyak yang lulusan terbaik tapi justru merosot kecerdasannya. Saya selalu menggunakan ini, merosot kecerdasannya artinya secara struktural dia mengalami ketidakbaikan gitu kan, merosot mutunya. Kenapa? Karena menghadapi kenyataan untuk menjalani kualitas dirinya yang tadi lulusan terbaik itu menghadapi kondisi kerjanya buruk. Begitu masuk ngajar, belum berstatus PNS, sebagai honorer digaji sangat rendah. Ya, bagaimana dia bisa meningkatkan kualitasnya? Kemudian pelatihan-pelatihan juga tidak diterima dengan baik. Kemudian juga sarana prasarana di sekolah-sekolah, bahkan kalau dia mengajar di sekolah-sekolah yang tidak diberikan sarana baik, tidak disupport dengan baik, juga akan sulit itu menghadapi murid-murid. Nah itu makanya saya bilang, guru yang berkualitas pun menghadapi realitas semacam ini, dia bukan semakin meningkat kualitasnya, tapi justru merosot kecerdasannya. Jadi menjadi PR saya kira ke depan, di samping mungkin ya. Artinya guru dibuat bodoh oleh pemerintah ini? Secara struktural seperti itu, kita menghadapi kenyataan. Dia cerdas, gaji dengan tidak baik, kondisi kerja tidak baik, apa yang terjadi kan? Akhirnya nanti mungkin dia apatis. Mengajar ya mengajar saja, tidak peduli lagi dengan urusan bagaimana meningkatkan kualitas anaknya. Yang penting terjadi menjalani rutinitas mengajar saja. Saya banyak menghadapi kawan-kawan juga yang seperti itu, mengeluh sarana prasarana tidak baik, kemudian ya kondisi kerjanya tidak baik. Kalaupun sudah ada perbaikan, tidak jarang juga dihadapi misalkan tunjangan profesi terlambat, dan banyak hal lah ya. Termasuk manajemen mungkin berhadapan dengan pimpinan sekolah yang juga kualitasnya kurang baik, sehingga tidak bisa diajak kerjasama untuk meningkatkan kualitas bersama gitu. Karena politik gitu ya. Nah ini perlu diperhatikan, jangan kemudian juga dipukul rata bahwa guru-guru ini kemudian tidak baik. Jangan-jangan yang hasil UKG-nya rendah, itu bisa saja dulu adalah lulusan-lulusan terbaik di LPTK gitu kan. Karena menghadapi kondisi kenyataan itu. Walaupun quote-unquote dibuat bodoh, tapi kenapa guru-guru tidak ada yang berani berjuang, melawan gitu ya? Seperti Pak Parman lah. Kenapa nggak banyak guru seperti Pak Parman? Iya, sebenarnya potensi itu banyak. Potensi. Ini potensi. Realitasnya bagaimana? Realitasnya itu memang kita satu lagi problem saya pikir. Ini problem ketiga kita masuk. Terbangunnya budaya birokratisasi yang begitu lama sejak masa lalu. Ya, birokratisasi ini guru ya menjadi bagian, dianggap sebagai bagian daripada pegawai-pegawai bawahan pelaksana di lapangan yang harus tunduk pada juklak dan juknis. Dia tidak boleh mempertanyakan itu. Juklak dan juknisnya tidak boleh dipertanyakan. Apalagi membuat hal-hal yang sifatnya
melakukan tindakan-tindakan kritis, berpikir kritis, melakukan perubahan dan sebagainya. Masih terjajah administrasi ya guru-guru? Ditambah lagi urusan administrasi yang begitu banyak ya untuk membuat RPP, laporan-laporan dan sebagainya. Belum lagi nanti datanglah pengawas ke sekolah ya. Dulu kan kita ketahui pengawas itu benar-benar mengawasi gitu ya, menyalahkan guru-guru kalau memang ini. Ya mungkin sekarang sudah mulai ada perubahan-perubahan setelah ada reaksi-reaksi atau masukan-masukan atau pengawasan dari guru-guru itu sendiri maupun dari masyarakat. Ini saya kira 3 faktor itu ya? budaya birokrasi ini masih sangat melekat sampai sekarang. Jadi untuk menanyakan, bertanya tentang katakanlah anggaran pendidikan saja di sekolah, itu masih takut, banyak yang takut. Nah itu karena dianggap sebagai orang yang tidak punya kewenangan. Mempertanyakan itu dianggap bisa berpengaruh negatif terhadap posisinya. Masih ada perasaan-perasaan itu. Apalagi guru-guru yang baru diangkat sebagai P3K ya, atau guru honorer ya, yang statusnya belum jelas, ya sulit. Banyaknya penakut, udah tertindas lah ya. Terpola lama budaya birokrasi ini. Nah, salah satu lagi misalkan adanya disorientasi. Jadi misalkan di kalangan guru-guru sekolah negeri ya, itu menganggap bahwa jabatan tertinggi bagi mereka adalah menjadi kepala sekolah. Padahal kepala sekolah itu jabatan bukan jabatan fungsional. Jabatan guru yang tertinggi itu adalah mereka mencapai golongan 4E ya, guru utama sebagai guru utama. Bukan sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah itu hanya jabatan jabatan tambahan. Guru yang mendapatkan fungsi tambahan. Sebelum lanjut Pak Parman, saya ke Mas Bambang. Tadi statement Pak Parman yang menarik antara lain, guru terjajah administrasi, nggak berani untuk bahkan memperjuangkan diri mereka sendiri. Lalu kemudian juga guru, yang terbaik kadang-kadang menjadi bodoh karena sistem gitu ya. Tanggapan Mas Bambang gitu, seperti apa? Karena mestinya kan kalau guru mau memerdekakan seperti yang kita ingin cita-citakan, ya guru sendiri harus merdeka. Guru sendiri harus tidak terjajah, harus berani. Tanggapan Mas Bambang seperti apa? Ya memang masih belum banyak berubah dibandingkan dulu-dulu ya. Dari segi kesejahteraan memang guru, terutama guru-guru yang pegawai negeri, sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun kalau kita bicara secara keseluruhan masih banyak juga guru-guru yang bermasalah. Bahkan guru-guru yang mengajar di sekolah negeri ya. Hari ini ada berita di Jakarta masih ada tuh guru di sekolah negeri yang hanya diberi honor 300.000 sebulan. Di Jakarta? Ya, padahal dia harus datang 5 hari dalam seminggu ke sekolah. Makanya banyak guru yang terjerat pinjol ya. Ini jadi soal kesejahteraan masih ada masalah. Tapi secara umum memang ada peningkatan signifikan. Bahkan untuk guru-guru di provinsi-provinsi yang kaya seperti DKI, gaji penghasilan guru itu sangat menjanjikan. Tapi pertanyaannya kenapa anak-anak yang bersekolah di sekolah elit, baik itu di negeri maupun swasta, hampir tidak ada yang mau menjadi guru. Itu pertama-tama saya kira karena status sosial guru juga masih belum menjanjikan ya. Kalau zaman dulu guru itu sekilas ini ya, kaum priai, kaum ningrat ya. Jadi dia lapisan yang sangat tinggi di dalam masyarakat yang sangat dihormati. Bahkan kalau di bukunya Umar Khayyam, guru-guru zaman dulu itu punya asisten yang membawakan payungnya. Sama tas. Itu jadi memang pejabat yang sangat dihormati ya. Itu sekarang berbeda sekali. Meskipun dibandingkan bekerja di perusahaan swasta, mungkin untuk guru-guru di provinsi tertentu itu sudah kompetitif bahkan lebih besar. Tetapi profesi guru sendiri belum menjadi diminati ya, belum menjadi daya tarik bagi kelas menengah perkotaan ya, anak-anak dari kelas menengah. Itu salah satunya ya tadi karena birokratisasi, karena nggak ada kebebasan. Sepertinya anak-anak muda juga bisa membaca ya, mungkin dari pengetahuan dia secara real ketika melihat guru-guru yang mengajar gitu,
kok guru-guru ini kayaknya nggak punya kemerdekaan ya. Terjajah ya, Mas. Kayak dia masih terlalu banyak didikte oleh kepala sekolahnya, lebih menjadi pegawai negeri daripada menjadi seorang guru. Nah, ini saya kira belum berubah ya. Dan kalau kita bicara profesi itu kan guru ini orang yang dibayar ya. Profesi kan gitu ya. Punya keahlian tertentu dan dibayar. Nah, itu juga sebenarnya kita perlu mempertanyakan lagi ya. Oke, guru berhak mendapatkan penghasilan yang layak ya, meskipun di mana-mana saya kira enggak ada itu guru jadi guru lalu kaya, itu di mana-mana enggak ada. Mau di Eropa, di Inggris, di Amerika sama aja, guru ya pekerja kelas menengah saja ya. Tetapi pekerjaan guru sebenarnya harus melampaui dari bayarannya ya. Jadi birokratisasi juga membuat itu guru selalu dikejar untuk mempertahankan misalnya jam mengajar nanti akan berimplikasi pada tunjangan profesi dan sebagainya, dan ini menyibukkan para guru. Sementara profesinya sendiri yaitu mengantarkan anak-anak supaya dia menjadi orang dewasa yang tajam pikirannya, halus perasaannya ya, itu malah terabaikan. Tugasnya dan, berat. Tugas pertama guru harusnya kan berhamba pada anak ya, bukan berhamba pada birokrasi, pada pegawai negeri, pada bupati, pada dinas dan sebagainya. Pertama-tama adalah menghamba pada anak, dan tentunya supaya bisa semaksimal mungkin mengabdikan dirinya pada perkembangan anak, dia harus digaji secara layak ya. Pertanyaannya sekarang juga, guru-guru yang sudah kesejahteraannya sudah oke, apakah dia memang benar-benar mencintai profesinya? Mencintai profesi itu antara lain juga mengembangkan diri sebagai guru ya. Kalau pengalaman kita ya, di mana-mana itu kalau ditanya siapa yang membaca buku, itu guru-guru nggak bisa jawab. Kapan terakhir baca buku? Itu. Jadi mana ada ya, ini guru ini kan profesi yang sangat dekat dengan dunia intelektual ya, dengan pengetahuan. Nah, ini tidak bisa tercukupi hanya dengan pelatihan-pelatihan ya, tentu harus mengembangkan diri. Salah satunya yang paling penting adalah membaca buku dan mengembangkan intelektualnya, keterampilan mengajarnya bersama komunitasnya. Nah, ini juga pertanyaan, organisasi-organisasi guru itu hanya sibuk soal isu kesejahteraan, kalau pemilu, tetapi ngurusin ini yang mengembangkan profesi ini hampir sepi sekali ya. Di Indonesia kayaknya nggak ada tuh gerakan guru-guru untuk meningkatkan kualitasnya. Kalau di Amerika kita kenal sekali ya, namanya Rethinking School, itu luar biasa gerakannya ya, dan itu gerakan masyarakat dari guru-guru didukung oleh para pengajar perguruan tinggi, dan pengaruhnya sangat besar ke organisasi guru yang berbasis asosiasi atau perguruan. Guru kita nggak gandrung untuk berhubungan langsung dengan ilmu pengetahuan seperti membaca atau diskusi. Kalau istilah teman kita Pak Lodi Paat, ilmu dari guru kita kan ilmu dari IKIP sana gitu ya, yang kemudian nggak diupdate. Malah usang, kadaluarsa. Gitu ya. Kadaluarsa, dan ketika dia mengajar didiskon malah pengetahuannya ya. Dijinakkan, dibirokratisasikan, sehingga harusnya 5 tahun setelah guru itu mengajar dia mulai hebat. Tapi yang terjadi enggak, setelah 5 tahun mengajar, 5 tahun diangkat jadi PNS, dapat sertifikasi, lalu lemes tuh. Jadi selama 30 tahun menjalani profesinya dengan setengah-tengah ya. Cuma jadi tukang ngajar aja, tidak ada kemauan untuk mengembangkan diri. Tapi harusnya paling nggak sampai 45-50 tahun itu masih hebat-hebatnya guru-guru ini. Tapi ternyata guru-guru kita cepat loyo ya. Tapi Mas Bambang, selain dari faktor internal guru, sebagian tadi kita sebutkan juga berasal dari faktor eksternal gitu ya, terutama treatment dari pemerintah gitu ya, termasuk lingkungan. Nah, pertanyaan saya, kenapa sih guru adalah model Pak Parman, tidak banyak yang berani untuk memperjuangkan
nasibnya gitu ya, termasuk bicara soal kesejahteraan, bicara soal status begitu. Menurut Mas Bambang kenapa? Ya pertama guru memang sudah lama dikerdilkan ya. Iya. Dikerdilkan, dia menjadi menjadi bagian dari birokrasi, kan bagian dari pegawai negeri. Kalau pegawai negeri, birokrat itu kan bekerja kalau disuruh ya, nggak ada inisiatif. Inisiatif itu malah bisa berbahaya bagi seorang pegawai. Kepegawaian dari guru ini lebih menonjol daripada profesinya untuk membantu anak-anak tumbuh menjadi orang dewasa. Itu pertama-tama. Jadi sudah dikerdilkan secara sistematis itu. Ini saya kira harus dibongkar ya. Itu juga termasuk dalam rekrutmen di sekolah-sekolah guru ya, di LPTK. Rekrutmennya itu juga dari situ sudah jangan dipilih yang Nggak mau baca. nggak diterima di mana-mana baru masuk LPTK, jangan itu ya. Memang anak-anak yang pilihan, anak-anak pilihan yang memang punya kecintaan khusus dalam mendampingi anak-anak tumbuh dewasa. Tapi kayak ayam dan telur, Mas. Kalau nggak menarik, Betul. ini nggak akan. Masalahnya di LPTK itu rekrutmennya kan tidak melihat itu ya. Apakah Iya, betul. sejauh mana si calon Nggak ada. mahasiswa ini cinta buku atau tidak? Ya, Tapi nggak ada. kembali ke nyambung Mas Bambang. Menurut Pak Parman kenapa? Ini kan Pak Parman udah malang melintang lah di dunia perguruan gitu ya, bangun banyak organisasi. Kenapa sih guru-guru ini nggak berani, Pak Parman? Nggak banyak seperti Pak Parman itu ya. Saya kira termasuk salah satunya adalah literasi guru itu sendiri ya. Jadi saya kira seperti tadi saya sampaikan, saya melakukan pembelaan itu terkait dengan kondisi real, tidak sepenuhnya seperti yang dinilai negatif ya. Tapi apa yang disampaikan Mas Bambang bahwa ya guru itu banyak yang juga tidak cinta buku, tidak membaca, padahal juga sudah ada peningkatan kesejahteraan. Itu saya kira tidak bisa kita tolak juga. Dan ini bisa menjadi masukan saya kira bagi organisasi-organisasi guru dimanapun. Saya pernah juga berpikir untuk membangun gerakan membaca gitu, membaca kembali di kalangan guru. Agak aneh kan Pak Guru. Nah, cuma persoalannya sekarang Harusnya melekat ya. Harusnya guru jadi seharusnya imamnya gitu ya. malah justru harus dibuat gerakan ini. Ya, tapi memang mau tidak mau karena Iya. memang kritik masyarakat kan memang guru jarang membaca. Ya. Maka kita harus tunjukkan dengan kita mulai nih organisasi-organisasi ini kritikan loh, jangan kemudian ditolak juga. Oh enggak, kita hanya baca WA saja gitu ya. Baca online, kadang juga ada berita-berita yang hoax dan sebagainya. Itu kan juga Hoax kuat di kalangan Betul. guru. bisa kan? juga ya, bisa terjadi Grup-grup semacam WA itu kan guru ya. terkait dengan literasinya yang rendah, kan? Yang kemungkinan rendah untuk sebagian guru gitu ya. Nah ini saya pikir menjadi pelajaran juga, masukan juga untuk organisasi-organisasi guru membuat gerakan membaca, meskipun menjadi sesuatu yang aneh karena kan sekarang sudah masuk ke tahap digitalisasi ya, buku. Sementara kita untuk baca buku cetak saja itu sudah jarang kita lihat, apalagi di kalangan guru. Sekarang kita belajar juga pakai versi PDF, itu versi digital dan sebagainya, Kindle ya. Google dan sebagainya. Nah ini saya kira itu literasi itulah yang juga menyebabkan tadi rendahnya guru. Dan guru nggak berani. Dan tidak berani, kenapa? Karena tidak ada bacaan-bacaan yang menyebabkan mereka, katakanlah literasi hukum ya, mereka sebenarnya dilindungi untuk terlibat dalam penentuan kebijakan pendidikan di Undang-Undang Guru dan PP tentang guru. Jadi bahkan di dalam Undang-Undang Guru disebutkan guru itu mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan, intimidasi, ancaman dari birokrasi. Itu jelas itu di Undang-Undang Guru pasal 14. Itu disebutkan hak guru. Pasal 39. Hak perlindungan guru, perlindungan hukum. Nah, ini guru-guru banyak yang tidak tahu. Sehingga ketakutan yang tadi masih melekat pada masa-masa sebelum adanya Undang-Undang Guru itu tetap melekat pada dirinya kalau dia mengkritik pemerintah, mengkritik kebijakan, bahkan tidak usah pemerintah yang lebih tinggi lah, dinas pendidikan atau bahkan kepala sekolah saja dikritik, itu khawatir mereka akan mendapatkan persoalan-persoalan, padahal undang-undang hukum melindungi mereka. Karena illiterate mereka. Iya. Dan dalam politik pendidikan ya, kebijakan pendidikan itu di Indonesia,
guru itu hampir-hampir nggak didengar. Itu beda banget ya dengan di Inggris. Di ini itu setiap itu proses perubahan undang-undang itu selalu ada diskusi yang sangat panjang dengan Guru dianggap nurut, Mas. Guru dianggap nurut. Nah, guru kan Padahal makanya itu saya termasuk salah satu penyusun rancangan undang-undang guru waktu itu tahun 2000 2014-an lah ya. tahun 2000 kan ketok palu tahun 2005 itu ya. Tahun 2000 itu salah satunya adalah guru berhak ikut dalam penentuan kebijakan dan kemudian itu dilanjutkan di dalam PP-nya. Ini disebutkan penentuan kebijakan yang diikuti oleh yang bisa melibatkan guru itu mulai dari satuan pendidikan yang menentukan kurikulum, keuangan sekolah, pengawasan keuangan dan sebagainya sampai ke tingkat yang lebih strategis yaitu kebijakan nasional. Yaitu banyak guru yang tidak tahu. Jadi guru punya hak baik dilakukan secara perorangan maupun melalui organisasi-organisasi profesi gurunya. Tapi tetap aja nggak berani. Tetap saja, Pak. Nah ini memang jadi terima kasih Mas Bambang ya nanti menjadi masukan kita untuk ya kita perkuat lagi peran organisasi. Pak Parman ini kan guru ya. selalu dapat label pahlawan tanpa tanda jasa. Label ini sebenarnya menguntungkan atau merugikan guru sebenarnya ini, Pak Parman? Iya di satu sisi ada yang menguntungkan juga ada yang merugikan. Menguntungkan di sini artinya di mata masyarakat guru memang dihargai, gitu ya. Peran pengabdian guru tidak mengharapkan tanda-tanda jasa. Iya. Dan itu bagian daripada pengabdian kita kepada anak, gitu kan. Pengabdian kepada anak kita tidak mengharapkan jasa. Tapi di sisi lain ketika berbicara tentang hak-hak kondisi kerjanya, perbaikan kondisi kerja, maka ini akan menjadi senjata bagi pemerintah daerah. Anda ini kan pahlawan tanpa tanda jasa, ya tidak perlu menuntut macam-macam lah gitu. Lillahi ta'ala berbuat baik lah gitu kan, amal, ibadah dan sebagainya. Ya, meskipun itu memang menjadi bagian daripada komitmen kita ya, itu bagian dari ibadah, bagian dari amal kita, tetapi dalam konteks pekerjaan, nah guru kan juga bagian daripada profesional kan? Profesional ya, dan diatur oleh rekomendasi UNESCO dan ILO, International Labour Organization, juga sebagai pekerja dan dia harus dihargai kondisi kerjanya, perbaikan penghasilannya. Jadi bukan sekedar pengabdian tanpa tanda jasa. Harus sekarang dikasih jasa kan? Pengertian jasa kondisi kerjanya lah yang diperbaiki. Betul. Apa Mas Bambang bilang tidak boleh melebihi tuntutannya tidak boleh melebihi tadi. Ya betul, memang ketika dia mendapatkan kelayakan sebenarnya ya sudah cukup di situ. Maka pengabdian kepada anaknya ditingkatkan. Nah, cuma masalahnya kan belum mencapai kelayakan itu. Itu yang kemudian kita memang belum pernah dari tuntutan. setiap misalnya guru-guru yang sudah disertifikasi itu ada kebiasaan ini nggak membeli buku nggak? Kan kalau ini sebagai profesi kan harus mengembangkan dirinya ya. Kayaknya pernah Mas, Bank Dunia atau Semeru gitu ya yang buat riset ini. Konsumtif kan sebagian besar kan? Sebagian besar ya. Karena kalau nggak salah kita mesti cek lagi. Perlu dicek lagi. Tapi begini, saya pernah berdebat juga. Dulu pemerintah kan alasannya memberikan tunjangan profesi itu untuk peningkatan profesional. Tapi saya bilang bahwa tunjangan profesi ini sebenarnya baru menutupi penghasilan guru untuk 1 bulan. Jadi penghasilan itu untuk kesejahteraan sosialnya gitu loh, dan keluarganya. Jadi ketika tunjangan profesi ditarik, maka gaji yang dia peroleh itu hanya cukup untuk berlaku 2 minggu, seminggu 2 minggu. Ketika ditambah tunjangan profesi sebenarnya hanya baru menutupi penghasilan untuk kehidupan sehari-hari selama 1 bulan. Sehingga sebenarnya perlu intervensi lain dalam bentuk lain begitu loh, untuk menutupi, artinya belum bisa dituntut lebih gitu ya, untuk peningkatan profesional. Profesional, tapi dalam artian tidak bisa plus lah, profesionalnya baru standar pelayanan minimum lah kalau itu, SPM. Tapi kalau kita ke sana lalu larinya ke administrasi lagi ya. Nanti bulat lagi ya. Karena yang perlu diperbarui juga mentalitas ya. Kalau saya bekerja di bidang profesional, saya punya kewajiban secara individu mengembangkan profesi saya. Ya. Kalau misalnya dulu saya juga pernah jadi wartawan yang gajinya biasa-biasa saja ya. Tapi
kesadaran itu saya tumbuhkan ya, bahwa memang saya harus membaca buku, dan ini nggak hanya yang gratisan, saya harus membeli buku. Kalau gaji saya 5 juta sebulan, apakah saya tidak mampu membeli satu buku sebulan yang 50.000? Tapi sekarang- kan cuma 1%. Betul. Sekarang sebenarnya akses ke pengetahuan terbuka lebar. Apalagi Kita nggak terlalu butuh banyak uang Ah, kayak dulu ya, cari ah. buku di mana gitu ya. Soal Sebenarnya- mental, soal itu kemauan memang. kan. Sebenarnya kalau dikaitkan dengan kesadaran profesional, bergaji bagus atau tidak bagus, ketika dia memilih profesi yang memang harus dekat dengan buku, ya harus banyak baca buku. Betul, memang. Iya. Nah, oleh karena itu ketika mendapatkan tambahan tunjangan sebenarnya tidak ada pembelian buku, itu sebenarnya bermasalah juga ya. Iya. Nah, ini memang menjadi kritik Iya. juga kepada guru-guru supaya ya mulai kembalilah kepada buku gitu loh. itu Mulai saya membaca ingat buku. itu film guru yang mengalami Tourette syndrome itu ya, dia bercerita ke murid-murid, ada satu muridnya yang masih TK, saya juga susah, nggak suka membaca buku. Anak yang kecil itu yang masih TK itu heran, kok kamu jadi guru nggak suka membaca gitu ya? Itu pertanyaannya itu menarik. Itu Saya ya. kira- Jadi agak aneh sebenarnya Betul, ya. penting ini ketika Sesuatu yang aneh tapi di kita jadi kelumrah. Nah ini saya kira bisa jadi refleksi ya. Betul. Ini teman-teman guru. sekaligus rekomendasi Mas Bambang untuk perbaikan guru di Indonesia ya, di momentum Hari Guru Nasional ini Jadi apa? perjuangan guru saya kira jangan dipisahkan Ki. Memperjuangkan kesejahteraan tetap harus perlu karena meskipun sekarang sudah ada sertifikasi, jangan dikira gaji guru ini paling tinggi di antara pekerjaan-pekerjaan ASN lainnya. Ternyata enggak ya. Tunjangan di Departemen Keuangan, di militer itu jauh lebih tinggi sekarang daripada guru. Jadi perjuangan kesejahteraan tetap harus diperjuangkan, tetapi juga tidak boleh dipisahkan dari perjuangan profesional tadi ya, yang berkaitan dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilannya untuk bisa mengantar anak-anak menjadi tumbuh dewasa, berkarakter, ya karakternya baik dan bisa menghadapi tantangan masa depan. Kalau kita bicara tantangan masa depan, kira-kira kalau ditanya guru-guru punya gambaran nggak Indonesia tahun 2045, tahun 2050? Saya kira kita pengalaman ya dalam pertemuan-pertemuan guru nggak bisa jawab juga gitu. Bahkan dokumen yang dibuat negara yang Indonesia Emas 2045 yang sebenarnya bisa banyak dikritik aja, guru-guru nggak membaca itu ya. Yes. Itu kan sangat sayang, Pak. Kalau Pak Parman gimana? Ya, saya melihat sih momentum kebijakan Merdeka Belajar itu sebenarnya bisa dipakai untuk membongkar ini semua. Jadi misalkan tadi khusus yang paling sederhana, misalkan membaca buku, kan pertanyaannya bagaimana Anda sebagai guru menularkan anak-anak membaca buku sementara Anda sendiri tidak pernah Nggak doyan terlihat baca. membaca buku kan Iya, sebagai nggak guru. doyan baca. Ini kan problem. Bahkan kalau perlu dia sengaja datang ke dalam kelas membawa buku untuk dalam satu minggu tertentu ya. Dia tidak mengajar, sambil membaca saja. Anak-anak juga ikut membaca, gitu ya. Membaca buku apa saja atau mungkin sudah ditentukan. Itu saya kira itu bagian dari mengembalikan lagi kebudayaan membaca. Meskipun mungkin dalam program literasi sebenarnya di beberapa sekolah pemerintah kan sudah ada juga program literasi. Tapi memang kadang-kadang juga terjebak oleh formalitas literasi. Membaca jam sekian 15 menit misalkan. Ya membaca pun akhirnya Cuma 5 menit. hanya formalitas saja. Sebagian besar baca WA. Bagian besar baca WA. Pertanyaannya, boleh tidak membaca buku digital? Ya mau tidak mau akhirnya namanya buku boleh kan. Tapi begitu membuka bukan buku digital. Surfing. Saya Nah, juga itu yang lain saya ya. juga sepakat ya, memang harus dievaluasi lagi ya beban. Kalau melihat pekerjaan guru hanya beban mengajar, itu juga sebenarnya salah besar ya. Karena memperbarui pengetahuan, belajar itu juga melekat dari pekerjaan guru. Jadi jangan melihat minimum 24 jam itu hanya mengajar di depan kelas ya. Kalau 24 jam mengajar, kalau 5 hari berarti sehari itu mengajar 6 jam pelajaran ya. Jadi sampai tengah hari sampai jam 1 gitu guru di depan kelas terus tuh. Nah ini
taruhlah rata-rata pegawai sampai jam 4 ya. Mungkin kalau jamnya maksimal, guru memang sudah terlalu capek tuh untuk membaca buku di sekolah ya. Dan juga di sekolah itu memungkinkan nggak guru-guru membaca buku. Jangan-jangan memang desain ruang gurunya memang masih berdesak-desakan ya. Nggak ada tempat untuk menyendiri membaca. Nah ini sebenarnya ada persoalan besar juga secara itu ya. Dari strukturnya, dari sistemnya. Dan ini butuh anggaran yang besar. Makanya zaman dulu ya, tahun berapa itu di undang-undang sebelum di undang-undang dasar sebelum digugat di Mahkamah Konstitusi ya, perlu 20% untuk pembangunan pendidikan. Ini kan sebenarnya bisa untuk ini ya, untuk hal-hal seperti ini. Ternyata 20% di luar gaji gaji guru. Nah, tapi sekarang gaji guru masuk di situ. Dimasukin. Padahal gaji guru udah lebih dari 50% dari bukan cuma biaya gaji guru, bahkan yang dimasukkan pendidik yang lain juga dimasukkan. Lembaga-lembaga lain non departemen pendidikan. Jadi 20% bohong-bohongan. Ya, jadi memang kita nggak bisa bermanuver dan rupanya hal-hal seperti ini nggak ada nih di program-program pasangan calon presiden yang nanti mau maju 2024 ya. Nggak ada. Pak Parman, ada saran lagi soal perbaikan guru ini? Iya, saya kira yang saya sebut tadi program Merdeka Belajar Kemendikbud itu bisa dijadikan momentum ya dalam rangka Hari Guru Nasional ini. Ya tadi satu kampanye membaca buku, kembali ke buku guru-guru gitu ya, bersama dengan murid-muridnya. Memang sebenarnya mereka akan berkata sudah ada program literasi ya, tapi dibuat yang benar-benar serius lah gitu bukan ya. Cuma gimmick ya. Ya, bukan hanya gimmick. Yang kedua, ya kebijakan Merdeka Belajar juga jangan hanya sekedar jargon saja gitu ya. Sehingga memunculkan problem-problem baru di kalangan guru. Banyak yang mengeluhkan bahwa awalnya saya juga setuju dan bangga dengan Pak Nadiem Makarim ketika mengusung RPP 1 halaman saja. Wah ini bagus saya pikir terobosan baru. Tapi sekarang lenyap itu. 1 halaman. Akhirnya lenyap digantikan dengan keluhan-keluhan guru ya terhadap laporan-laporan. Lebih birokratis. Ya, yang ya sama mungkin birokratisnya dengan cuma dalam bentuk kemasan yang berbeda. Nah, soal mengajar di kelas, Mas Bambang, sebenarnya program Merdeka Belajar ini kan memang ada program P5 itu ya, program penguatan profil pelajar Pancasila yang tidak harus di kelas. Jadi prosentasenya dibagi ke luar kelas dengan kolaborasi mata pelajaran lain. Tujuannya untuk menumbuhkan kembali dan membentuk pelajar-pelajar Pancasila gitu ya. Nah, cuma memang itu tadi satu sisi memang ini baru ya, karena sehingga kita lihat hal-hal yang birokratis itu masih terlihat. Tugas-tugas guru terlihat malah menumpuk dengan program-program itu. Artinya ruangnya ada lah ya. Niatnya sih baik. Ruang dan ini sudah ada. Ruang sudah ada. Dan satu hal lagi kalau kita ngomongin ini ya soal profesi kompetensi guru itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan pelatihan-pelatihan, apalagi pelatihan-pelatihan model MLM ya. Selain membaca buku juga dari sumbernya itu harus dibenahi juga LPTK-nya. Ini saya kira LPTK perlu diperbarui termasuk dalam merekrut calon-calon mahasiswa LPTK. Merekrut dan mendidik. Ini yang nggak tersentuh sampai sekarang ya. Oke. Kalau kita bahas guru memang pasti akan panjang gitu ya. Tapi sekali, dari diskusi kita kali ini sebenarnya guru juga jangan berpangku tangan gitu ya. Sebab sudah banyak jaminan dari undang-undang, baik dari aspek hukum gitu ya, termasuk keterlibatan guru dalam proses pembuatan kebijakan itu mestinya dimanfaatkan oleh guru gitu ya. Jadi bukan cuma kita berjuang terkait dengan kesejahteraan, tapi juga kompetensi gitu ya, termasuk kualitas. Dan ini mesti dilakukan oleh guru dan mestinya dilakukan secara berjamaah lewat organisasi guru. Sekarang kan undang-undang menjamin guru mau di organisasi manapun bisa gitu ya, karena tidak cuma di organisasi. Pak Parman aja bisa pindah tuh di beberapa organisasi ya yang dianggap mewakili kepentingan atau aspirasi dari masing-masing guru. Dan itu bisa jadi titik tolak bagi guru untuk memperjuangkan nasibnya gitu ya, karena memperjuangkan nasib
guru itu sama artinya juga memperjuangkan nasib anak bangsa, dan ini juga sama artinya dengan memperjuangkan nasib bangsa kita. Jadi ada di tangan guru, dan guru harus merdeka supaya bisa memerdekakan murid, supaya bisa memerdekakan bangsa ini. Saya kira terima kasih. Sampai jumpa lagi di program PC Educare. Sampai jumpa.